kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hal yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Dengan sertifikasi halalnya, dengan logo halalnya yang baru gitu. Jadi kalau misalnya kita mau makan Indomie, kita tinggal ke warung, terus kita lihat bungkusnya, oh ada logo halal, kita bisa beli. Kita mau beli minum, Nutrisari atau Just Juice, tinggal kita ke warung, kita lihat, oh ada logo halalnya, kita bisa beli gitu kan. Dan di Australia juga ada ibu-ibu, namanya itu Halal Certification Authority. Jadi badan yang memberikan sertifikasi halal untuk produk-produk makanan di Australia. Nah, tapi masalahnya ibu-ibu, kalau di Indonesia itu kan mungkin 90% atau lebih makanan dan minumannya itu ada logo halalnya, tapi di Australia itu kebalikannya, 90% atau lebih itu nggak ada logo halalnya. Jadi yang ada logo halalnya hanya sedikit. Jadi kalau misalnya masih kita mau beli makanan dan nggak ada logo halalnya, kita harus benar-benar cek satu-satu gitu. Bahan-bahannya apa, kita lihat, oh tepung halal, terus alkohol haram, kita nggak bisa beli. Kalau misalnya mau yang lebih aman, ya kita ke toko Indonesia ibu-ibu. Barang-barang Indonesia semua insya Allah halal. Jadi alhamdulillah walaupun kita tinggal di Australia, kita masih bisa menjalankan perintah Allah seperti sholat di masjid, menutup aurat, menuntut ilmu, dan juga mengkonsumsi yang halal. Nggak ada bedanya dengan di sini, cuma di sana mungkin lebih sedikit aja pilihannya. Ngomong-ngomong tentang Australia, ini ada ibu-ibu yang pernah main di sana. Belum? Oh. Ya udah, kalau belum pernah Australia saya doain bisa main ke sana. Tapi sebelum itu bagi yang belum haji, saya doain haji dulu. Saya doain yang aminnya kenceng, saya doain tahun depan bisa umroh. Amin. Juga ikutan gitu. Tapi maju ibu biar negara maju ya. Apa ya, bangunannya, jalanannya kalau sudah bagus. Terus yang biasanya orang baru datang ke sana itu biasanya tuh mereka lihat rapi, tertib, iya tertib gitu orang-orangnya, ramah, jujur dalam artian kalau misalnya kita kehilangan sesuatu itu udah kehilangan HP di bus atau di kereta, terus kita ke sana tuh insya Allah masih ada juga yang nyimpan di sana. Tidak korupsi gitu kan di sana kan ya. Nah, kehidupan orang muslim itu kan, kehidupan manusia itu kan dimulai dari kita bangun tidur. Misalnya kalau kita bangun tidur, terus kita kalau orang muslim ya kita bersih-bersih, kita wudhu, terus kita bangun untuk sholat subuh seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat ketiga. Ibu insya Allah udah pada hafal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Wa yuqimuna sholata, yang mendirikan sholat. Jadi di sini salah satu perintah Allah untuk seorang muslim itu untuk melaksanakan sholat. Bagi laki-laki melaksanakan sholat dianjurkan di masjid, dan bagi perempuan yang ingin sholat di masjid juga tidak apa-apa. Nah di Indonesia itu kan masya Allah ibu-ibu banyak sekali masjid. Kita baru masuk ke Gotol udah ada masjid ini. Terus masuk sedikit provinsi di state atau provinsi di negara bagian tempat saya tinggal, New South Wales itu multikultural. Sudah banyak pendatang-pendatang seperti saya yang memiliki ras dan juga agama yang berbeda dengan orang-orang putih yang tinggal di sana gitu.
Dan di daerah tempat saya tinggal itu alhamdulillah udah banyak orang muslimnya ibu-ibu. Dan alhamdulillah ada masjid juga. Kalau misalnya jalan kurang lebih 10 menit lah. Memang agak lebih jauh sih kalau misalnya dibandingin dari rumah bunda ke sini, tapi nggak terlalu jauh juga. Kalau naik mobil bisa 5 menit. Jadi dalam hal sholat di masjid itu kehidupan muslim di Australia dan di Indonesia itu nggak terlalu jauh berbeda gitu. Cuma bedanya kalau di Australia masjidnya hanya dekat dengan pusat-pusat perkotaan dan di daerah-daerah yang banyak orang muslim tinggal di situ. Kalau di sini kan di mana aja banyak sekali masjidnya. Terus selesai kita sholat subuh, kita pulang dari masjid, kita siap-siap untuk aktivitas kita berikutnya. Kita ya kalau yang kerja kita kerja, yang punya anak sekolah antara anak sekolah. Alhamdulillah laki-laki itu kan auratnya dari pusar ke dengkul, jadi agak lebih mudah menutup auratnya dibanding perempuan yang harus memakai kerudung. Jadi kalau di Australia itu nggak kelihatan yang mana laki-laki muslim atau non muslim, karena pakaiannya sama aja. Yang terlihat itu kan perempuan, karena perempuan pakai kerudung. Sedangkan yang perempuan non muslim itu nggak pakai kerudung. Nah, kalau di sini alhamdulillah kalau misalnya kita mau keluar pakai kerudung aman gitu kan, nggak dipersekusi atau ditangkap polisi dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya di Australia pun sama gitu. Jadi istri saya pakaiannya seperti ini, di Indonesia, di Australia juga kayak gitu. Karena di sana ada ya orang itu kan intinya bebas mau berpakaian seperti apapun. Jadi mau pakai kerudung silahkan, mau pakai celana pendek silahkan. Jadi kita sebagai seorang muslim Australia kita juga bisa menutup aurat gitu. Kita tidak disulitkan untuk menutup aurat di sana. Selanjutnya tentang menuntut ilmu agama seperti yang kita lakukan saat ini. Allah juga memerintahkan setiap muslim untuk mencari ilmu agama, karena ilmu inilah yang akan menjadi bekal untuk kita masuk surga. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari mencari ilmu. Salah satunya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan jalan ibu-ibu semua untuk menuju surganya Allah nanti. Di sini memang sangat diutamakan ya, keutamaan mencari ilmu itu sangat ditekankan. Makanya Masya Allah sekali ibu-ibu bisa menyempatkan diri untuk datang ke majelis taklim. Nah alhamdulillah di sana juga kita bisa mencari ilmu agama. Tidak susah mencari ilmu agama di sana, tinggal kita mau atau enggak. Selain itu yang tidak sedikit orang-orang Islam yang datang ke sana tuh bilang kalau wah Australia itu Islami ya. Ada yang pernah, ibu mungkin pernah dengar komen seperti itu, Australia itu Islami. Ada pernah dengar seperti itu? Kalau bisa lah, itu kan karena kan itu tidak sesuai dengan nilai kebaikan Indonesia. Dipanggil ustaz atau dikasih orang tuanya kalau masih muda, agar ya dikasih untuk nasihatin anak-anaknya. Nah, kalau misalnya melarang orang untuk kumpul-kumpul di Indonesia itu kan sebuah kebaikan kan? Baik kan, itu bukan buruk kan kalau di sini kan? Nah, tapi kalau misalnya itu terjadi di Australia, ada kumpul-kumpul, terus kita bilang, kalau di sana nggak ada PRT, kita langsung ke polisi. Dan terus nanti kalau saya agar ilmu itu bermanfaat, kita tuh bukan hanya harus belajar aja, tapi kita juga harus mengamalkan ilmu tersebut, harus sharing ilmu